Ustadz Felix Show kembali menjadi sorotan melalui pertemuannya dengan Dita dan Una yang dikenal dengan konten sosial media We Are Trans. Dalam diskusi tersebut, Ustadz Felix menyoroti fenomena transgender yang kerap kali menjadi perhatian publik. Ia menegaskan bahwa dalam Islam terdapat pandangan yang jelas mengenai identitas gender, yaitu hanya ada laki-laki dan perempuan tanpa ada posisi di antaranya. Dengan gaya penyampaian yang ringan, Ustadz Feli mengilustrasikan hal ini melalui contoh humoris terkait doa-doa dalam Islam yang khusus ditujukan untuk laki-laki atau perempuan. Namun, pesan utamanya adalah penekanan bahwa Islam tidak pernah mengajarkan kebencian kepada individu, melainkan mengkritik perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Ustadz Felix menyampaikan bahwa penghinaan atau pelecehan terhadap individu seperti Una atau Dita juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Pertama-tama aku minta maaf dulu kalau ada sesuatu yang mungkin nggak berkenan ya, tapi aku cuma menyampaikan POV ku aja. Jadi di dalam Islam seperti yang semua sudah tahu bahwa saya sebenarnya transgender itu adalah sesuatu yang tidak diterima seperti dalam agama. Jadi tidak diperbolehkan karena di dalam Islam itu hukumnya cuma either laki-laki atau either perempuan. Jadi nggak ada in between di antara laki-laki dan perempuan. Kalau guyonan kita tuh gini, guyonan tapi ini ya. Kalau laki-laki itu misalnya contoh kalau meninggal Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan meninggal Allahumma ighfir laha. Lah kalau misalnya dia di tengah-tengah doanya apa kan susah tuh. Masa? Jadi kan satu aja. Nah, jadi kalau secara singkatnya seperti itu. Disclaimer dulu sebenarnya seperti juga sering disclaimer di beberapa tempat bahwasanya di dalam Islam itu kita tidak pernah membenci orang sebenarnya. Nah, karena yang dibenci adalah sebenarnya perbuatannya. Jadi yang bermasalah itu adalah perbuatan bukan orangnya. Nah, sehingga kalau orangnya pun kita nggak boleh, misalnya contoh kayak kita menghina Una atau kita menghina Dita itu nggak boleh. Karena tetap yang kita permasalahkan itu bukan orangnya. Jadi kalau misalnya ada yang selama ini teman-teman yang di transgender misalnya menerima hinaan dan segala macam itu juga tetap tidak dibenarkan sih seperti di dalam Islam karena bukan orangnya yang kita fokuskan tapi perbuatan. Dita dan Una kembali menunjukkan kejujuran mereka dalam berbagi perjalanan hidup yang penuh warna. Mereka menceritakan bagaimana ia dibesarkan oleh ibunya dengan penuh kasih sayang dan di lingkungan perempuan yang mendukung. Mereka juga berbagi momen-momen di mana identitas sebagai seorang trans kerap membawa keduanya kepada situasi yang tak terduga, apalagi sempat terjadi pertentangan dalam keluarga karena hal tersebut. Sebagai trans, kita nggak minta dinormalisasi karena kita merasa emang kita ini nggak normal ya, sejujurnya in the agama kita nggak normal, kita nggak benar, tapi kita merasa kita cuma minta kita manusia dimanusiakan saja karena bagaimanapun juga kita manusia gitu. Cuman kan kalau masalah baca hate comment, kadang aku kan di kehidupan kontenku kan my family aku udah ngerasa aku tuh punya jiwa family. Jadi aku anak laki-laki terakhir dan aku punya kakak perempuan tapi beda ibu, beda bapak, beda ibu, anak papa aku. Jadi tuh aku anak yang muda sama janda, mereka berdua anaknya aku doang. Terus jadi aku otomatis aku sendirian di rumah. Jadi dari SMP tuh rutinitas pagi aku selalu bikinin papa aku teh. Jadi kayak cewek ngerti gak? Bikinin teh gitu. Terus abis itu when aku ke SMA, mereka udah mau punya feeling kayak aku nih kayak udah mulai kemayu. Terus kayak sekolah maunya pakai tasbih. Biasa aja dari keluarga yang lumayan berada cukup. Nggak ikut tawuran? Nggak ikut. Jadi emang dari kecil sponsor itu, aja ya tawuran ya? Iya. Malah sekarang jadi dokter hewan. Iya, jadi kayak dari kecil emang di mama itu lebih ke pendidikan lah. Kayak sibuk les kumon segala macem. Nah mungkin karena anak terakhir juga dan mama itu udah pisah sama papa. Udah lama banget. Dan aku tinggal sama lingkungan semua cewek keluarga ini. Jadi kayak bener-bener ya udah ketemu sama cewek-cewek aja. Dan mama tuh mama itu amat sangat memanjain aku. Dan sadar juga kayak
Dan emang dari hati dari kecil tuh juga udah ngerasa kok gue kayak gini ya, beda rasanya gitu loh. Nah habis itu ya udah, long short story, selesai SMA aku kuliah. Nah itu udah mulai dari, dan itu juga sebenarnya ada konflik sama orang tua, tapi karena mama juga tinggal sendiri sekarang, kayak mungkin mikir aduh anak satu-satunya gitu. Dia bilang aja lah, yang penting gimana pun kamu bentukannya, yang penting kamu orang baik ya udah. Ustaz Felix Show menjelaskan bahwa perspektif ilmiah dan spiritual terkait isu transgender. Ia membahas temuan penelitian yang menunjukkan bahwa identitas gender tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui faktor genetis atau hormonal, melainkan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi lingkungan. Menurutnya, sementara hormon bisa mempengaruhi karakteristik tertentu, identitas tak sepenuhnya alamiah, melainkan melibatkan pengondisian. Ustaz Felix juga menekankan pentingnya membedakan antara perasaan yang dapat diikuti dan yang perlu dikendalikan sesuai dalam ajaran Islam. Genetical, ada yang bilang bukan, atau kombinasi di antara keduanya. Tapi aku cuma nyampein risetnya aja, bahwa risetnya adalah bahwa saya tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan bahwa itu adalah genetical. Jadi mereka bilang menjadi straight atau menjadi gay atau menjadi enggak straight itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihubungkan dengan genetical. Artinya bukan karena gen kita jadi straight, bukan karena gen kita jadi enggak straight. Menurut mereka seperti itu. Artinya gen nggak mengaruh sebenarnya. Gen itu berbeda dengan hormonal. Karena hormonal itu memang jauh. Kalau gen itu blueprintnya kita ya sebagai seorang manusia, berarti ilmuwan tuh nyari adakah gay gene, ternyata nggak dapat mereka. Terus mereka cari adakah straight gene, mereka juga nggak dapat. Artinya mereka cuma bisa bersimpulan bahwa gen tidak pengaruh dalam gender ataupun orientasi. Tapi hormon ada. Karena memang perbedaan hormon tuh banyak. Jadi contoh misalnya kita lihat ya, secara umum aja misalnya, ada laki-laki yang man banget, gitu kan ya. Ada laki-laki yang kayak bener-bener kayak ibu-ibuan. Udah mulai. Ada in between gitu kan ya. Ada orang-orang yang nyerocos terus udah. Dia pintar banget untuk ngomong kayak ibu-ibu lah. Iya, benar. Kita merasa dia tuh kayak ibu-ibu. Dan senantiasa biasanya ada di sekolah-sekolah tuh, ya kayak misalnya Una mainnya sama cowok dan karena dia merasa lebih cocok di situ. Secara hormonal dia memang lebih banyak estrogen. Betul lah. Jadi, gen beda lagi dengan hormonal, beda lagi dengan perasaan. Nah, jadi kita mau main di level yang mana nih? Nah, kalau level perasaan, maka bisa jadi seseorang tuh punya perasaan karena dikondisikan. Sebagaimana contoh misalnya ada seseorang ketika misalnya sebagai seorang laki-laki misalnya dia dikasih misalnya pemahaman, dia dikasih baju perempuan terus, maka dia akan mengidentifikasi seperti itu. Ini ada dari pengkondisian nih ceritanya. Berarti dia mengkondisikan. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang perasaan, ini bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi perasaan jadi orang jahat atau orang baik. Nah, justru di titik itulah manusia itu bisa untuk menahan perasaan-perasaan. Misalnya coba ya, kalau aku ngikutin perasaan, aku tuh kayak mau jitak orang semuanya setiap waktu gitu. Tapi kan aku nahan perasaan. Betul. Atau kayak kita mau misuh gitu dia. Ketika di jalan kita disalip orang, kita mau misuh. Itu bukan berarti ketika aku belajar agama lantas jadi nggak ada. Aku ada juga perasaan mau misuh, perasaan mau marah dan segala perasaan nggak suka atau perasaan bahwasanya apapun lah. Nah, di titik itu kita harus membedakan mana perasaan yang bisa kita. Nah, jadi kalau balik lagi kepada transgender tadi, pertanyaannya adalah apakah ini alamiah? Aku nggak bisa bilang alamiah sebenarnya. Karena aku ngelihat lebih banyak pekondisian. Dalam penjelasannya, Ustaz Felix Show menyoroti bagaimana seseorang dapat mengajar hidayah meski berada dalam situasi dan identitas yang dianggap tak ideal menurut Islam. Ia menegaskan bahwa hidayah tidak datang dengan sendirinya, melainkan memerlukan usaha aktif melalui ibadah, menghadiri kajian, dan memperkaya diri dengan informasi yang benar. Bagi mereka yang memiliki niat tulus untuk belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, langkah tersebut sudah merupakan bentuk perjuangan besar yang patut diapresiasi. Mau intinya kayak, buat apa lo kayak gini, tapi buat apa lo kayak gini, buat apa lo udah kayak berubah gini, Terus sholat. lo apa, Kajian. tapi kayaknya nggak mungkin ini bisa diterima. Dia ngomong kayak gitunya. Itu gimana kok? Kayak gitu banyak. Nah, itu aku yang banget. Kayak gitu. Pertanyaannya kita balik, gimana caranya orang bisa dapat hidayah dan bisa memperbaiki diri kalau informasi di kepalanya nggak ada ya? Artinya kalau informasinya dapatnya di pengajian kan? Tapi aku ngerti sih, aku sehari. Berarti harusnya kita ketika sudah seperti ini keadaannya, ya kita
harus lebih rajin ikut kajian. Lebih rajin ibadah. Betul. Boleh banget tuh kalau aku diterima, aku mau banget. Artinya jangankan yang trans ya, yang perempuan nggak pakai kerudung aja. Aku bilang gini, lu pakai kerudung atau gua nggak boleh kajian. Itu kan, tapi kan aku kan ketika aku mendalami dia kan aku mikir gini, Dia lagi belajar dong, Betul. berarti. Dia udah mau datang aja udah. Udah mau belajar sih nggak? Ya Masya Allah. Dan ketika dia datang, tahu nggak sih rasanya nggak enak banget ketika cewek aja, Iya. jangan kan trans, cewek aja misalnya ketika dia onan itu kan ya sama orang-orang yang Sama orang yang merasa aneh, Iya. nggak bilang ke sana dan segala macam. Nah itu aja menurutku udah layak banget dihargai. Artinya Layak effort dia untuk pergi ke pengajian lebih besar daripada effort cewek-cewek kerudungan yang pengen pengajian kan gitu kan. Nah berarti effort itu aja harus aku hargai. Yang kedua, pertanyaannya aku bantu dia nggak sih dengan ngomongan seperti itu. Padahal sebagai gini ya, aku yakin tidak ada orang yang berubah kecuali sudah diubah dulu informasinya. Nah maka informasi yang ada di kepalanya misalnya Una dan Dita sebagai pendakwah, aku berusaha untuk mengganti informasi itu kan gitu. Nah caranya gimana? Harus ada koneksi dulu dong. Koneksinya berarti kan datang ke pengaji. Ini keren banget karena mereka apa ya? Terus terang gini. Aku pernah dikritik sama salah satu temanku, dia bilang gini, Ustadz jangan bilang orang LGBT itu penyakit, karena dulu aku bilang penyakit. Bilang aja mereka dosa, karena mereka lebih suka dibilang dosa daripada dibilang penyakit. Aku bilang sejak saat itu aku ganti, LGBT itu adalah dosa. Karena teman-temannya sudah ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin nggak normal kan itu kan ya. Nah justru bagaimana caranya agar informasi itu ditambah lebih baik? Dia harus datang ke pengajian lebih sering. Nah, masalah. Jadi gini, bisakah seorang LGBT atau pengajian beriman? Bisa. Gitu kan ya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah maksiat aja, dosa aja, tapi bukan urusan iman nih. Nah, coba ya. Pertanyaannya aku ganti nih. Kalau mereka ketemu orang mohon maaf yang bukan muslim, mereka gitu nggak? Enggak. Kasih karena kalau yang bukan muslim bentuknya laki-laki tapi baju pakai peci. Betul. Masuk ini. Padahal ini kan udah beriman kan? Iya. Dia mengimani Allah, dia mengimani agamanya itu adalah Islam. Cuman mereka masih kurang di bidang tertentu aja. Karena dia biasanya by the cover. Betul. Nah, kalau menurutku sih ya memang tugasku, siapapun yang lihat ini, akhirnya mereka ngerti bahwa saya tidak semua LGBT itu dalam tanda kutip ya, atau trans lah dalam hal ini, mereka tuh nyaman dengan semua itu. Ada beberapa di antara mereka mau untuk belajar, kemudian situasi. Nah, dan tugas kita adalah justru menerima mereka, memberikan informasi yang benar pada mereka, lalu kemudian berharap atau berdoa pada Allah. Dalam pandangannya, Tas Felix Show menekankan pentingnya memahami bahwa dosa termasuk yang berkaitan dengan perilaku transgender atau LGBT tidak serta-merta menggugurkan keimanan seseorang. Ia juga menyoroti bagaimana perjuangan menahan dorongan atau keinginan yang bertentangan dengan ajaran agama dapat berujung pada pahala yang besar. Misalnya, seseorang yang memilih untuk tidak menikah karena merasa tidak sesuai dengan fitrah gendernya menurut Islam dianggap telah berusaha menaati perintah Allah dengan menahan diri dari perbuatan maksiat. Temen yang benar-benar laki-laki dan sudah nikah tapi lebih feminim. Iya, aku juga punya teman kayak gitu. Dan itu fine, gak ada masalah. Fine, gak ada masalah. Pun kalau artikan dalam hati mereka ya, ini yang paling pahit ya, paling pahit di hatinya Una dan di hatinya Dita. Lo mau mikir begini, aku nggak akan pernah bisa nikah sama seorang laki-laki. Aku akan bisa nikah sama seorang perempuan, maaf gitu kan ya. Karena misalnya mereka punya jiwa feminim yang sangat kuat dan mereka bilang, aku nggak akan pernah bisa nikah sama perempuan. Dan sampai akhir hayat terus kemudian mereka nggak nikah, itu justru itu boleh, bukan hanya boleh, dapat pahala. Karena dia memaksa dirinya untuk taat kan. Artinya dia nggak mau nikah daripada aku harus nikah dengan Ini aku perempuan. baru dengar pasangan ini Iya, benar ilmu baru. Nggak nikah kan nggak dosa kan? Iya. Tapi dalam arti ini, mereka mau nikah dengan contoh ya, mereka taruhlah punya perasaan kayak perempuan. Harusnya kan mereka nikah sama perempuan dong. Tapi karena mereka punya perasaan kayak perempuan, mereka berharapnya dapat yang kayak laki-laki kan gitu kan ya. Balik mereka menahan sesuatu yang maksiat kan dengan Aku dibilang sama ustadz di atas aku, guru agama aku, kalau kita Islam, ya. dosa apapun kita gitu, kita paling dosa, melakukan dosa misalnya LGBT kita dosa. Katanya akan dicuci dulu di neraka, abis itu bisa masuk Islam. Itu benar Sama ke surga. Benar masuk surga. Iya. Masuk surga. Itu benar. Selama tidak melawan pembatalan keimanan. Tadi kan yang kita bilang antara keimanan sama maksiat ini adalah sesuatu yang berbeda. Contoh kayak gini deh. Una pernah tahu nggak ada orang musyrik tapi tidak sholat? Banyak. Tahu dong, banyak katanya. Teman-teman kita. Pertanyaannya, ada orang bilang lu kalau nggak sholat tuh sudah murtad tuh misalnya. Tapi pertanyaan benarkah seperti itu? Jawabannya antara iya dan tidak. Kalau dia tidak sholat, lantas dia cuma bilang aku nggak sholat karena aku malas, maka dia jatuhnya maksiat. Tapi tidak jadi tidak beriman. Selalu ada yang peminum khamr.
Jadi dia minum Homer. Homer itu jadi dia minum minuman keras, gitu kan ya. Nah, maka ketika dia dihardik, dihina sama sahabat yang lain, dia bilang, "Alah lu, misalnya kalau zaman sekarang munafik lu. Jadi sahabat Rasul kok malah lu suka minum Homer." Rasul bilang, "Tenang, dia tetap sahabat." Tapi hukumannya dijatuhkan. Hukuman minum khamr itu kan dicambuk ya. Dicambuknya jalan, tapi terus kemudian dia tidak dianggap tidak Islam atau tidak dianggap murtad. Jadi tetap muslim sebenarnya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah kemudian orang-orang muslim ketika dia sudah wafat, lantas keimanannya masih benar, dia tidak melakukan pembalasan keimanan, dia tetap dihitung. Dalam kisah yang penuh dengan kejujuran dan emosi, Dita dan Una mengungkapkan keinginan mereka untuk lebih mendalami Islam. Meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan, keinginan untuk mengikuti kajian, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Islam menjadi bukti nyata usaha mereka untuk berbuat baik dan mengejar hidayah. Sayangnya, mereka kerap kali menghadapi penolakan dari lingkungan tertentu yang meninggalkan rasa sedih dan bahkan membuat mereka merasa terasing. Itu bener di YouTube doang. Aku tidur cuma nontonin Ustadz kalau kan si Judge gitu, kalau masa nonton lagi tutup abang gitu segala macam kayak gitu. Kalau itu pengantar tidur kan, yang benar-benar kalau lagi pengen kayak anxiety ternyata baca Quran surat ini segala macam kayak gitu. Nah, aku sekarang berani cuman lewat online. Sejujurnya pengen banget ketemu Ustadz yang coba bisa menerima kajian. Jangankan Una sama Dita, kamu dipersekusi. Itu lain ceritanya. Ustadz ditolak gimana ceritanya? Iya, dipersekusi ya. Jadi artinya dipersekusi itu tidak harus karena LGBT kan, tapi bisa karena yang lain. Peluang apa aja bisa. Apa saja bisa. Ya artinya kalau kalian memang mau beribadah apa segala macam gitu ya, datang ke masjid dan lain-lain, mungkin ya dari hati kalian, tapi ya tunjukkan aja ke cowok-cowokannya ya gitu. Iya, aku dari hati. Soalnya aku juga nggak mau update dan aku nggak suka karena kalau di update buat apa ntar jadinya nggak khusyuk gitu. Betul. Tapi masih Sebenarnya kalau menurutku balik lagi ya, kalau itu sebenarnya kayak nggak ada opsi sih. Artinya kan kalau misalnya balik lagi, kalau mereka pergi ke masjid, berarti pasti mereka dihukumi sebagai laki-laki kan. Nah, walaupun misalnya mereka berusaha sebisanya untuk jadi laki-laki dan ternyata orang tetap lihat sebagai perempuan ya, tapi tetap hukumi sebagai laki-laki. Tinggal tadi aja cari masjid yang dalam tanda kutip aman. Jujur ya, aku sering banget ketahuan sih kita pengen membahagiakan orang sekitar sih, benar-benar sekitar. Kalau mama kamu lagi nonton atau orang tua kamu lagi nonton, sampai apa? Hai mama, hai papa. Pokoknya aku mau bilang makasih udah terima aku kayak gini. Aku nggak tahu sebenarnya hati dia terima atau enggaknya. Kita nggak ada tahu ya hati mama apa terima kasih, tapi makasih. Aku akan bekerja kerja sampai tipes kalau perlu buat membahagiakan mama. Apalagi alhamdulillah Allah, mama udah pernah, papa udah pernah aku naikin umroh. Dia juga udah, kita berdua udah naikin mama papa ke umroh. Tapi pengen banget nextnya naikin haji sama mama papa kita berdua. Itu goals kita berdua. Itu benar kayak kalau bisa kan banget. Kalau kita mama papa kita udah kenal nih. Bisa mamanya dia sama mama papa aku barengan naik haji bareng. Dengan Una dan Dita aja sekali ya. Apa? Bareng. Iya. Kita pengen banget. Nanti masih belum siap. Gimana panggilan hati. Ustaz Felix juga menyoroti fenomena transgender dalam konteks ibadah seperti umroh yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Ia menjelaskan bahwa transgender yang menjalankan ibadah seperti umroh dengan pakaian yang sesuai tidak serta-merta dianggap sebagai penistaan agama. Ustaz Felix juga mengapresiasi niat baik dari Dita dan Una yang berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan hukum Islam tanpa mengabaikan identitas mereka. Bagaimana transgender ketika mereka beribadah, kemarin yang lagi heboh juga, umroh menggunakan pakaian wanita. Ya, lalu ada juga yang memang transgender umroh tapi dia memang berpakaian seperti laki-laki. Iya, nah kalau itu sih aku melihat banyak orang yang salah, bukan mungkin salah ya, tapi setidaknya mungkin aku nggak tahu POV mereka seperti apa ya, tapi bagiku itu tidak masuk dalam penistaan sih menurutku, dalam level tertentu ya. Artinya gini, nanti kita coba bisa bahas, tapi kalau ada yang bilang ini penistaan, benar nggak? Bisa jadi benar juga. Kita udah pernah pergi umrah?
Belum. Pengen tapi. Kita berdua emang pengen umroh, tapi kita pengen umroh setelah kayak kita sholat aja pakai sarung, kayak pakai ikam laki-laki. Kita mau udah plannya kayak gitu, kita mau udah plan di 3 tahun lagi yang kita plan overshare, tapi kita mau kayak pengennya rencana kita mau umroh bareng, tapi kayak mendekatkan diri aja sampai kita semungkin. Jadi kita benar-benar sekarang untuk saat ini kita belum sekedar umroh, tapi kita mau kalau kita mau ada niatan. Kalau kita nggak mau umroh yang bukannya kita ngejudge orang ya, bukan kita ngejudge orang umroh ini lagi viral atau segala, kita nggak mau ikutin yang lagi viral, tapi kita mau ya ketika kita umroh kita siap ya, kita tahu ada jalan yang baik kayak gimana. Justru itu ideal. Tadi kalau kita bahas tentang ada orang yang trans lalu kemudian dia pergi umroh, justru ideal seperti keinginannya Dita dan Una ini, bahwasanya mereka tetap diperlakukan seperti laki-laki. Nah, berarti itu secara perlakuan nggak ada masalah kan? Artinya masalahnya kan bukan pada feminitasnya, bukan pada looks-nya, tapi sebenarnya pada hukumnya kan ya. Dia dihukumi laki-laki atau dihukumi perempuan. Nah, kalau itu berarti ideal banget dan nggak ada masalah, dan itu bukan penistaan juga. Dan itu diperbolehkan.